Episode 62. Momen romantis. Kamu pergi kemana tadi? Devan malah menjawab pertanyaan Sherin dengan sebuah pertanyaan. Aku pergi untuk jalan-jalan, jawab Sherin sambil mengeluarkan charger dan ponselnya dari dalam tasnya. Kemudian mengecas ponselnya yang di samping tempat tidur. Apakah kamu sedang menghindari aku? Devan bertanya lagi sambil memeluk Sherin. Badan Sherin pun menjadi kaku. Jangan sentuh aku, Sherin berontak dan mendorong Devan. Tetapi badannya malah merasakan sesuatu seperti disetrum listrik ketika dia menyentuh tubuh Devan. Devan tidak ingin melepaskan Sherin. Dia mengernyitkan alis. Sherin, kamu tahu rasanya kangen pada seseorang? Devan tiba-tiba bertanya seperti itu. Sherin belum menjawab juga. Kemudian Devan lanjut berkata, ingin melihatnya di setiap saat. Tidak fokus dalam mengerjakan hal apapun. Selama ini aku baru pertama kali merasakannya. Sherin tidak dapat melihat wajahnya. Kedua tangannya tetap dalam posisi berontak ingin mendorong. Dalam hatinya dia merasa sangat senang karena ternyata bukan hanya dirinya yang merasakan seperti ini, tapi Devan juga merasakan seperti ini. Terdiam, Sherin menjawab dengan berpura-pura agar terlihat tenang. Devan, apa yang kamu sukai dari diriku? Sudut bibir Devan sedikit terangkat, kemudian menjawab dengan halus. Kebaikan kamu, kepolosan kamu, keinginan kamu, semuanya aku menyukainya. Sherin menutup kedua mata dan tarik nafas panjang. Dia memaksakan dirinya sendiri untuk bersikap tenang. Semua ini Gabriel pun juga mempunyainya. Setelah berkata, Sherin mengusir tangan yang di pinggangnya. Lepaskan, aku ingin mandi. Devan menggelengkan kepala. Sherin, apabila kita bersama, kamu akan menjadi ibu Simon. Apakah kamu tidak menyukainya? Sherin menyendengai. Meskipun tidak bersama dengan kamu, aku tetap ibu Simon, ibu kandungnya. Sherin berpikir dalam hati. Devan, apakah malam ini kamu tidak akan pulang? Sherin mengubah topik pembicaraan. Karena tidak ingin menjawab pertanyaan Devan melepaskan Sherin. Lalu dia berbaring di atas kasur sambil berkata, hari ini demi ingin melihat kamu, aku tidak membawa obat. Jadi malam ini aku membutuhkan kamu, membutuhkan aku. Ini bisa dijadikan alasan. Sherin melotot. Dia berpikir kenapa dia dulu tidak mengetahui kalau pria ini begitu menyebalkan. Kemudian Sherin mengambil perlengkapan mandi dan alat-alat kosmetik. Dengan cepat masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu dan menguncinya. Devan mendengar suara pintu yang terkunci, tutupnya menjadi dalam. Jarak di antara kamar mandi dengan kasur hanya dibatasi dengan sebuah kaca. Bahkan jika korden itu ditarik saat mandi, bayangan Sherin akan membuat Devan segera. Devan memaksakan dirinya sendiri untuk tetap fokus pada handphonenya, tetapi nafasnya menjadi semakin cepat. Sherin menggunakan kecepatan paling cepat untuk mandi, lalu berdandan beras dirinya untuk terlihat jelek. Setelah selesai, dia mengenakan baju tidur yang biasa dan berjalan keluar.
Melihat Devan yang sedang fokus pada layar handphonenya, perhatiannya tidak tertuju pada dirinya, Sherin menjadi merasa lega. Itu, bisakah kamu tidur di atas sofa saja? Setelah berkata, Sherin melihat ke samping, tidak berani menatap Devan. Dia melihat Devan yang mulai membuka baju, sweater, kemeja, kemudian tangannya diletakkan di bagian pinggang. Dan dia meletakkan tangan di tali pinggang. Devan sepertinya menyadari tatapan Sherin. Dia menyipitkan mata, berkata dengan halus, apakah kamu yakin masih mau lanjut melihatnya? Kemudian wajah Sherin berubah menjadi sangat merah merona. Dia masuk ke dalam selimut, membungkus dirinya sendiri dengan ketat. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan tadi? Dia melihat Devan membuka baju sampai termenung. Kamu tidur duluan saja, aku ingin mandi dulu. Devan bisik-bisik di telinga Sherin. Hembusan nafasnya membuat wajah Sherin menjadi panas seketika. Begitu sampai terdengar suara gercik air mengalir, Sherin membuka mata, kemudian dia memiringkan kepala. Dia melihat bayangan sosok seorang pria, lalu tiba-tiba bangun. Dia berpikir, ya Tuhan, tadi pada saat dia mandi, ini bukan hotel ini sangat aneh. Mengapa harus menggunakan desain kamar mandi seperti ini? Habis berpikir, Sherin berbaring ke belakang memegang kepala. Mungkin hari ini dia terlalu capek. Memegang kepala sampai tertidur. Saat dia setengah sadar, dia merasa ada yang membuka selimutnya. Kemudian dia merasakan hawa dingin. Dia langsung membalikkan badan dan melihat hitam di depannya. Dia mendorongnya dengan kaki dan tangan. Devan, apa yang ingin kamu lakukan? Dia menyalakan lampu yang ada di samping tempat tidur. Lalu dia memegang kepala dengan satu tangan, menatap Sherin dengan pandangan. Pindah ke samping kasur dan tidur membelakangi Devan. Dia mengingatkan diri sendiri untuk tetap terjaga, tetapi kelopak matanya terasa sangat berat. Ketika Sherin bangun lagi, ini sudah hari kedua. Perlahan-lahan membuka mata, menoleh ke samping. Dia melihat Devan sudah berpakaian rapi, duduk di atas sofa, sedang membaca buku dengan serius. Pria ini sangat sempurna, dilihat dari sisi apapun sangat sempurna. Sherin diam-diam memperhatikan Devan. Devan merasakan seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya. Kemudian dia menutup buku yang ada di tangannya, meletakkan di samping. Lalu dia berdiri.
Tapi Sherin menundukkan kepala, berpikir tapi kamu tidak ingin menyentuhnya dan malah mencari wanita di luar. Devan menguruskan kakinya, bergerak berjalan ke hadapan Sherin. Kedua tangannya di kasur menatap Sherin. Siapa yang beritahu kamu aku mencari wanita di luar? Saat ini Sherin merasa ingin memutuskan lidahnya saja. Tidak pantas dia bertanya seperti ini. Menggertakkan gigi, alisnya sedikit terangkat. Aku mendengar orang bilang, Nona Gabriel dia masih perawan. Dan ketika sedang belanja, Simon bilang kamu sering membelikan barang-barang untuk wanita lain. Apakah itu memberikan hadiah? Dengan tatapan mata yang tajam dan mengeringkan, Deva melihat ke Sherin. Kamu ingin tahu alasannya? Sherin melihat tangannya yang bergetar. Dia menelan air ludah, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Aku tidak ada hubungan dengan kamu jika aku tidak perlu tahu. Suatu suara Sherin terdengar di bawah selimut. Kemudian Devan berdiri menarik selimutnya ke depan dada. Di detik berikutnya dia tiba-tiba membungkuk dan mencium Sherin. Sherin merasa sesak nafas karena nyaman itu. Dia melepaskannya dan segera berdiri. Sekarang masih ingin mengetahui alasannya. Sherin merasa sesak nafas di dada. Tetapi dia mengerti apa yang dimaksud pria ini. Lalu dia bertanya dengan intonasi rendah, "Kenapa?"